Ketika saya membaca kitab Al-Dardiri tentang Isra Mi'raj, ternyata dalam kitab itu banyak sekali simbol-simbol yang dipahami seakan-akan itu yang sebenarnya. Jadi ketika diceritakan Nabi Muhammad itu melampaui langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, puncaknya di Sidratil Muntaha, itu dianggap langit itu betul-betul langit secara fisik. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah beliau melampaui lapisan-lapisan kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kami, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami mendapatkan pesan daripada saudara kami yang mulia. Beliau bertanya tentang Isra dan Mi'raj. Jadi pertanyaan beliau, apakah Isra dan Mi'raj itu kejadiannya itu hanya perjalanan ruhani, atau dengan fisiknya, atau kedua-duanya? Baik. Lalu ada pertanyaan juga terkait masalah apakah langit-langit dalam Mi'raj itu hanyalah simbol. Jadi yang dimaksud langit dalam proses Isra itu dan Mi'raj itu adalah kesadaran seseorang, bukan langit secara fisik. Baik. Jadi pertama kita menjawab ya. Saya izin menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah proses Isra dan Mi'raj itu hanyalah perjalanan ruhani saja? Atau jasadnya saja? Atau seperti apa? Pertanyaan yang seperti ini pernah kami tanyakan kepada guru kami. Lalu guru kami menjawab, proses Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik Mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha, melewati langit ketujuh, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu proses Isra dan Mi'raj itu adalah antara jasad dan ruh. Jadi satu paket. Bukan perjalanan ruhani saja, bukan perjalanan jasad saja. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra menggunakan kata abdun. Nah, abdun itu terdiri dari jasad dan ruh. Jadi yang namanya hamba itu adalah jasad dan ruh. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya berarti terdiri dari jasad dan ruh, satu paket. Ya. Tidak menggunakan kata ruh, tidak menggunakan kata qalbu, tidak menggunakan kata nafsun, tapi menggunakan kata abdun. Subhanalladzi asra bi'abdi. Nah, jadi proses Isra dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu Mi'raj ke langit ke Sidratul Muntaha, itu satu paket. Ya, jasadnya Rasulullah SAW berserta ruhnya beliau. Jadi satu paket. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah proses Mi'raj melewati langit pertama, kedua, ketiga, apakah langit di sini bermakna simbolik atau bermakna fisik langit itu sendiri? Maka saya menjawabnya, maknanya bukan simbolik lagi, itu memang langit. Itu memang langit secara fisik yang kita pahami langit. Ya. Jadi itu bukan diartikan sebagai kesadaran, itu bukan diartikan sebagai tingkatan spiritual. Itu memang langit, ya langit. Lalu nggak masuk akal dong. Gimana dong? Nggak masuk akal. Tidak ilmiah, tidak bisa dijelaskan dan lain sebagainya, tidak masuk di akal. Nah, jadi tuan-tuan, inilah iman. Ya? Inilah iman. Sesuatu yang kita harus percayai. Walaupun pada dasarnya akal pikiran kita menolak.
Lalu apakah bisa dibuktikan secara sains tentang Mi'raj itu? Prosesnya seperti apa? Bisa? Bisa. Nah, jadi begini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah belajar tentang dimensi, ya, kalau tuan-tuan pernah belajar tentang 0 dimensi adalah 1 titik, 1 dimensi adalah 1 garis, 2 dimensi adalah garis bertemu garis di bidang yang datar, 3 dimensi ada panjangnya, ada tingginya, ada lebarnya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang. 4 dimensi, dimensi keempat adalah waktu, masa depan, masa lalu, masa saat ini. Lalu, bagaimana cara memahami analogi sederhana secara sains dan ilmiah proses Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW? Gampang. Sekarang, Tuan bayangkan alam 2 dimensi. Ya. Bayangkan alam 2 dimensi. Nah, ini alam 2 dimensi. Sesuatu di bidang yang datar. Di alam 2 dimensi, itu nggak ada atas, nggak ada bawah. Karena benda datar, bidang datar. Yang ada di alam 2 dimensi itu hanya maju, mundur, kiri, kanan, dan tengah. Jadi kalau kita hidup di 2 dimensi, sekuat apapun kita berpikir tentang atas dan bawah, tidak akan pernah ketemu di alam kita. Tidak akan pernah terfikirkan di otak kita. Karena di 2 dimensi itu nggak ada atas, nggak ada bawah. Ya, maka ini contohnya. Ketika kita mau memindahkan sesuatu, ya, di alam 2 dimensi, maka kita tidak bisa mengangkat benda itu karena di alam 2 dimensi tidak ada yang namanya atas. Jadi, kalau kita melakukan perjalanan dari titik A ke titik B, maka di alam 2 dimensi itu tidak bisa diangkat langsung begini. Ya. Misal kita mau memindahkan korek dari titik A ke titik B. Kita nggak bisa langsung mindahin ke titik B begini diangkat. Nggak bisa. Karena di alam 2 dimensi itu nggak ada atas. Jadi satu-satunya jalan adalah dengan mengikuti lengkungan ini. Nah, mengikuti lengkungan ini sampai ke titik B. Ya, tidak bisa diangkat. Karena di alam 2 dimensi itu nggak ada atas. Ya. Nah, ketika kita berada di 3 dimensi, kita memiliki atas dan bawah. Lalu kita ingin memindahkan benda dari titik A ke titik B, gampang saja, tinggal kita angkat. Tinggal kita angkat koreknya dari A ke B. Kenapa kita mudah memindahkan suatu benda dari dimensi kedua? Karena dimensi kita lebih tinggi. Ya, dimensi kita lebih tinggi. Itu makanya kita mudah memindahkan benda yang berada di dimensi datar. Tapi bagi alam 2 dimensi itu akan susah karena di alam 2 dimensi itu nggak ada atas, nggak ada bawah. Ya, yang ada hanya maju, kiri, kanan, depan, belakang, tengah, nggak ada atas, nggak ada bawah. Nah, sekarang bayangkan kita hidup di 3 dimensi. Apa itu 3 dimensi? Ruang, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kita hidup di 4 dimensi. Apa itu 4 dimensi? Waktu. Masa depan, masa lalu, masa saat ini. Lalu ada zat yang maha kuasa, yang maha wujud, yang maha ada, yang berada di luar dimensi yang kita pahami, yang menyelimuti dari dimensi yang kita pahami. Berada di luar dimensi, karena dia menciptakan dimensi. Maka dia kuasa memindahkan sesuatu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit. Melawan hukum dimensi yang kita pahami saat ini. Karena di hukum 3 dimensi kita itu ada waktunya, ada jaraknya, ada beratnya, ada masa jenisnya. Nah, jadi kalau ada kekuasaan yang lebih tinggi di luar dimensi kita, yang lebih tinggi dimensinya, maka itu mungkin mudah bagi sesuatu yang berada di lebih atas dari dimensi kita. Sama seperti kita, lebih mudah kita memindahkan sesuatu di dimensi yang kedua. Kita bisa memindahkan benda dari dimensi kedua. Tinggal digeser aja gampang. Kenapa? Karena kita hidup di dimensi yang lebih tinggi. Nah, sekarang penjelasan ilmiahnya adalah masalah dimensi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa, maha tinggi. Dia menciptakan dimensi berlapis-lapis. Jadi bagi Allah itu sangat mudah sekali ya untuk memperjalankan hambanya yang mulia dari Mekah
ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Ya. Nah, jadi langit dalam hadis itu bukan kiasan. Ya, bukan kiasan, tapi maknanya langit, ya langit secara fisik. Ya, jadi ada kekuasaan yang lebih tinggi yang lintas dimensi yang ikut campur dalam hal itu sehingga fisika dan matematika yang kita ketahui itu roboh seketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, antara syariat dan hakikat itu janganlah dicampur-campur. Biarkan hukum kulit berada pada kulit, biarkan hukum tulang berada pada tulang, hukum urat berada pada urat, hukum daging berada pada hukum daging. Jangan tulang dijadikan kulit, kulit dijadikan tulang, ataupun dirubah-rubah. Ya, biarkan dia berjalan di dimensinya masing-masing, di kaedahnya masing-masing. Jadi syariat itu adalah jasad, torekoh itu adalah qalbu kita, hakikat itu adalah jiwa kita, dan ma'rifah itu adalah ruhani kita. Jadi biarkan dia berada pada jalurnya masing-masing. Jadi antara syariat dan hakikat benar pada kaidahnya, benar pada jalurnya masing-masing, jangan dicampur-campur. Ada beberapa kalam yang pernah kami dengar dari beberapa orang-orang yang kami muliakan. Beliau mengatakan jamaah, sholat berjamaah secara hakikat itu yang menjadi imam itu siapa? Yang menjadi makmum itu siapa? Nah, jadi dalam hakikat itu nggak ada istilah sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu adalah kaidah syariat. Imamnya jelas, ya, makmumnya jelas, syarat sahnya jelas, rukunnya jelas, diatur oleh syariat. Tapi dalam hakikat itu nggak ada istilah sholat berjamaah. Kenapa? Karena yang menjadi imam itu ruh kita, yang menjadi makmum adalah jasad kita. Tapi jangan dibawa-bawa hukum syariat ke hukum hakikat. Nanti kita malah malas berjamaah sholat di masjid. Ya. Nanti kalau kita diajak sholat di masjid, oh enggak itu kan masih untuk anak SD gitu kan. Itu kan masih untuk yang pemula. Imam sejati itu adalah diri yang sebenar diri, makmumnya adalah jasad. Nah inilah ketika kita campur sari antara syariat dan hakikat. Ya. Hakikat, biarkan kaidahnya di hakikat. Syariat, biarkan kaidahnya di syariat. Ketika berjalan syariat, ya udah gunakan jasad. Ketika berjalan di hakikat, gunakan jiwa kita. Ya, jadi dalam hakikat itu nggak ada istilah syara', nggak ada istilah benar salah, nggak ada istilah laki perempuan, nggak ada istilah sunnah mubah, itu nggak ada. Di syariat baru ada. Jadi istilah sholat berjamaah, istilah Isra Mi'raj itu istilah syariat. Ya, itu istilah syariat. Nah nanti, jadi jangan kita campur-campur. Kita, oh ternyata itu hanya simbolik saja. Kalau kita sudah tahu ya ngapain kita begitu. Nah ini salah perspektif ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing jasad kita agar bersyariat dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita agar bertarekat dengan tarekatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing jiwa kita agar berhakikat dengan hakikatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing rohani kita agar ma'rifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada salah kata, kami mohon maaf karena itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, maka itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak datang dari diri kami. Sesungguhnya kami adalah wayang yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas dalangnya Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila itu salah, salahkan kami mohon maaf. Kalau itu benar, itu datang dari Allah taala, bukan datang dari diri kami. Pahami kaidah ini, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.